Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya Pak Riu sangat percaya semua kita sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat penting. Karena sangat penting, yuk kita semua sungguh-sungguh duduk dan kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, beri kami pengertian supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Dan pada akhirnya kami semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan Yesus, dan kami hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan amin. Amin. Oke. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak Kalam Kudus yang luar biasa, hari ini kita akan merenungkan satu tema penting sekali. Satu tema penting sekali. Maka daripada itu, saya ingatkan kembali, sungguh-sungguh buka kamera, itu jauh lebih baik, dan dengarkan firman Tuhan. Temanya hari ini sangat penting. Namun sebelumnya membahas itu, ya, izinkan Parius bertanya kepada kita semua. Boleh ya? Boleh ya? Boleh dong ya. Pertanyaannya seperti ini, jawab ya, di rumah jawab ya, ya. Pertanyaannya, sebutkan benda apa yang paling sulit, paling susah dipisahkan dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam kehidupan kamu, adik-adik, dan dalam kehidupan Parius, benda apa itu yang susah dipisahkan? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa? Siapa? Ya, betul sekali. Ada yang mengatakan handphone, Pak. Laptop. Ada yang mengatakan apa? Pesawat. Ya, pesawat. Oh, suka berarti ini suka terbang ya, suka pergi ke liburan ya. Kalau libur ya ke luar negeri, keluar kota begitu ya. Oh, apa? Games, gadget. Oh, games. Oke. Semuanya benar. Teknologi. Keren banget jawabannya. Nah, betul sekali. Benda yang susah dipisahkan dalam kehidupan kita manusia, termasuk anak-anak Kalam Kudus saat ini dan Parius, yaitu teknologi. Dan teknologi itu salah satu produknya adalah smartphone atau gadget yang adik-adik jawab tadi. Nah, kita harus, apa sih teknologi? Ada yang nggak tahu teknologi? Pasti semua pada tahu lah ya. Tapi teknologi, coba Bapak menjelaskan sedikit aja. Jadi teknologi itu adalah satu alat, ya, atau sarana, satu alat yang membantu manusia untuk beraktivitas sehari-hari. Wah, teknologi itu canggih dan membantu manusia setiap hari. Misalnya nih, contoh ya. Contoh nih, teknologi itu sekarang kita beribadah. Tapi Parius ada di video, sedang berbicara nih. Tapi kita bisa beribadah. Ada di rumah, ada yang di kamar, mungkin ada yang di mobil, mungkin sedang jalan, nggak boleh ya. Ya, harus ada di rumah, kan kita sedang sekolah. Tapi kita bisa beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menari-nari buat Tuhan, ya, bersuka cita bersama-sama. Tapi di handphone, bukan di satu tempat, bukan. Nah, itu yang membantu kita apa? Teknologi. Nah, kita bisa belajar, ketemu tadi lause, ketemu tadi guru-guru kita, ketemu kepala sekolah kita, tapi lewat handphone. Bisa berbicara kepada papa yang sudah di kantor, yang sudah di luar negeri. Semua itu teknologi. Padahal mereka bukan ada di rumah. Mungkin mereka di tempat yang lain yang kita nggak tahu. Semua itu dibantu oleh teknologi. Sehingga kita bisa tetap beraktivitas dengan mudah. Walaupun kita berbeda tempat. Walaupun kita berbeda waktu. Kan adik-adik nggak tahu Parius di mana sekarang. Nah, jadi karena teknologi kita bisa beribadah. Parius bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, teknologi itu salah satu produknya adalah handphone atau smartphone. Semua punya handphone? Parius punya handphone?
Wah, handphone nih. Nah, pasti ada juga punya handphone kan? Papi mami punya handphone juga toh. Dan pasti ada laptop, ada handphone, ada internet di rumah, di sekolah, ada TV. Itu semua teknologi. Nah, hari ini kita akan membahas namanya teknologi gadget atau smartphone, HP pintar. Nah, adik-adik sekalian, setiap kita yang memiliki handphone adalah salah satu yang paling canggih nih. Canggih sekali. Handphone yang kita pegang sekarang ya, yang punya Pak Paris juga punya nih ya. Ini dengan handphone ini kita bisa melakukan apa saja. Wah, bisa melakukan apa saja. Bisa keliling dunia, bisa jalan-jalan ke mall, bisa main games, bisa senang-senang, happy-happy, bisa nonton, bisa pergi kemana lagi. Wah, dimanapun bisa kita lakukan deh. Nah, itu teknologi. Handphone. Jadi dengan handphone yang kecil ini yang bisa masuk saku nih, tapi kita bisa keliling dunia loh di sini, bisa melakukan apapun di sini. Bisa nelpon papa, bisa pokoknya apapun susah ngomongnya. Canggih sekali. Nah, misalnya kita bisa belajar, bisa beribadah saat ini. Itu semua dibantu oleh teknologi. Artinya apa? Artinya adik-adik bahwa teknologi handphone yang kita pegang sekarang itu tidak bisa dipisahkan, bahkan bisa dikatakan susah dipisahkan dalam kehidupan manusia, dan teknologi akan terus berkembang. Akan terus apa? Berkembang. Makin canggih. Wah, bukan hanya video call nanti video call. Ya sekarang video call kan? Sekarang nanti mungkin bukan video call. Bisa langsung Anda ke tempat di mana Anda tuju. Wah, walaupun Anda masih di rumah, tapi bisa langsung orang lihat seakan-akan kita ada di depan dia. Teman kita ada di depan kita. Padahal kita masih di rumah. Nah, bisa aja seperti itu ya. Karena itu bisa teknologi yang membantu dengan perkembangannya yang cukup semakin canggih. Nah, adik-adik sekalian, karena teknologi handphone sangat penting, sangat erat dengan kehidupan kita, maka teknologi juga, handphone, gadget juga, itu menjadi alat yang paling berbahaya. Wah, kenapa? Karena iblis tahu nih, setan tahu nih, lihat. Oh, handphone sangat canggih ya. Ini penting ya bagi kehidupan anak-anak kalam kudus ya, bagi kehidupan manusia ya. Maka aku akan pakai gadget, handphone, teknologi untuk merusak manusia jauh dari Tuhan. Merusak manusia menjadi orang jahat. Wah, seram ya. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Maka daripada itu lawan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kalam kudus adalah bagaimana kita menguasai teknologi dengan baik, termasuk handphone kita, supaya tidak dikuasai oleh iblis, tidak dikuasai oleh setan untuk merusak manusia, merusak kita dengan teknologi yang kita anggap sangat-sangat penting. Oke ya? Nah, karena itu bagaimana, pertanyaannya nih, bagaimana kita sebagai anak Tuhan hidup di zaman ini, di era teknologi? Apakah kita harus benci teknologi? Menjauhi teknologi, menjauhi handphone, nggak usah pakai handphone, kan saya orang Kristen, anak Tuhan, nggak boleh, nggak mau. Nah, itu nggak bisa, nggak mungkin. Nah, bagaimana kalau corona kemarin selama 2 tahun, kita nggak punya handphone, nggak punya laptop, bisa belajar nggak? Kan nggak bisa. Nah, artinya teknologi, handphone, laptop itu tidak mungkin terpisah dari kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kita menghidup di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat canggih ini? Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian yang buka Alkitab, yuk sama-sama buka bersama dengan Parius. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Parius baca ya untuk kita semua ya. Dan yang punya Alkitab udah buka, yuk baca bersama-sama dengan Parius ya, di rumah Anda masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26. Ada 27 sekarang ya, 27 ya.
Maka Allah menciptakan manusia. Manusia itu siapa? Kamu dan saya. Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28 nih. Terakhir ya. Allah memberkati mereka. Siapa itu mereka? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu siapa? Ya saya dan adik-adik sekalian ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini tadi firman Tuhan mengatakan nih, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oke ya? Maka kita kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Bagaimana anak Tuhan hidup di zaman teknologi ini? Nah, pertama jawabannya apa? Manusia, kita, anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa teknologi itu, smartphone itu, handphone canggih yang kita punya adalah ciptaan manusia. Oke ya, dan manusia adalah ciptaan Allah. Teknologi adalah ciptaan manusia dan manusia adalah ciptaan Allah. Jadi yang lebih tinggi siapa di sini? Ya Allah. Baru Allah menciptakan saya, manusia. Adik-adik semua diciptakan oleh Tuhan. Dan manusia karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang kita baca dalam kitab Kejadian tadi, yang bisa berpikir, bisa berkarya, bisa menciptakan sesuatu seperti Tuhan. Maka daripada itu manusia menciptakan namanya teknologi, yaitu salah satunya smartphone, handphone pintar. Nah, itu yang harus kita tahu dulu, bahwa teknologi itu adalah ciptaan manusia dan manusia ciptaan Allah. Nah, manusia itu diberi pikiran, ya, sekolah, makin pintar, makin berkarya, berkreatif, berpikir, menciptakan sesuatu. Ya, memang Tuhan sudah kasih pikiran kepada manusia, kasih hikmat supaya pintar, bisa memikirkan, bisa menciptakan sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena manusia berbeda dengan hewan. Manusia tidak sama dengan kambing, bebek. Kan kita nggak sama dengan ikan paus. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Katakan, aku diciptaan Tuhan. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Saya adalah ciptaan Tuhan. Parius ciptaan Tuhan. Yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Oke ya, itu pertama. Kita harus mengetahui dulu bahwa teknologi adalah ciptaan manusia dan manusia adalah ciptaan Allah kita. Oke, kedua, teknologi harus menjadi alat. Harus menjadi alat untuk mengasihi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya ulang ya. Teknologi harus menjadi alat untuk mengasihi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita baca ini di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Wah, mana nih 1 Korintus ini? Saya baca untuk kita semua ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Saya bacakan untuk kita semua. Nah, firman Tuhan bunyinya demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Apa? Lakukan segala sesuatu itu. Mau pegang handphone, mau apapun itu, belajar, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu adik-adik. Dan kedua, di dalam Yohanes ya. Yohanes pasal 15 ayat 12. Ada perintah Tuhan nih. Perintah Tuhan. Berarti perintah itu harus dilakukan. Apa itu? Inilah perintahku, kata Tuhan Yesus nih. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, dengan teknologi, perkembangan teknologi, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kalam kudus, harus teknologi dipakai untuk mengasihi sesama. Untuk mengabarkan, sharing tentang kabar baik dari Tuhan. Dan tujuan semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan.
bukan kita dapat pujian, ya bukan, tapi semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir ya, tadi teknologi, kita harus mengetahui teknologi diciptakan oleh manusia diciptakan oleh Allah. Oke ya, jadi jangan sampai teknologi menjadi Tuhan kita. Bisa juga, karena tiap hari kita megang teknologi, lupa berdoa, nggak pernah beribadah lagi, beribadah pun kita main-main, bercanda. Nah itu kita udah dikalahkan oleh setan loh, hati-hati. Jadi teknologi hanya menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena teknologi diciptakan manusia, dan manusia diciptakan oleh Allah. Kedua tadi apa? Yaitu apa? Ada yang tahu, masih tahu? Jadi teknologi itu ciptaan manusia ciptaan Allah. Dan kedua adalah teknologi itu harus menjadi alat untuk memberitakan kabar baik bagi sesama. Ya, seperti hari ini memberitakan kabar baik, Tarius melakukan teknologi untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, dan terakhir, teknologi harus membantu kita untuk mengembangkan diri. Teknologi harus membantu kita untuk perkembangan diri kita, perkembangan otak kita, perasaan kita, ya. Teknologi itu jangan dipakai, misalnya smartphone, dipakai hanya gadget, main Instagram melulu, main TikTok melulu. Apa faedahnya? Tapi kita nggak pernah belajar, nggak pernah cari informasi. Bisa nggak orang kaya, orang bisa pintar, bisa kaya, bisa jago bahasa Inggris, bisa jago matematika dengan teknologi? Sangat bisa. Tapi bisa nggak orang stres jadi gila karena teknologi? Bisa. Banyak. Bahkan sampai orang bisa bunuh diri karena teknologi. Bisa rusak. Nah, jadi teknologi itu tergantung siapa yang menguasainya. Tergantung jatuh di tangan siapa. Nah, sebagai anak-anak Kalam Kudus yang pintar-pintar, yang anak-anak Tuhan yang luar biasa, teknologi harus kita apa? Kita kuasai untuk memberitakan kabar baik bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kesimpulan yang udah terakhir ya, kesimpulannya adalah kita tidak bisa membenci atau menghindari teknologi. Tetapi kedua, kita harus menjadi orang-orang, anak-anak yang bisa menguasai teknologi dengan baik. Ketiga, dan teknologi itu harus dijadikan untuk alat membantu kita untuk lebih pintar, lebih dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah, bersekutu, ya, semakin mengenal Tuhan lewat teknologi. Dan teknologi harus dipakai untuk membantu sesama, memberitakan firman Tuhan, sharing ayat, mendoakan teman walaupun lewat handphone, karena sekarang kan masih belum bisa ketemu. Jadi kita bisa doakan teman lewat video call. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengasihi kita, yang telah mati buat kita semua di atas kayu salib demi menebus kita dari dosa. Biarlah semua apa yang kita punya dengan segala kecanggihan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur di zaman kami, perkembangan teknologi, smartphone, dan teknologi yang lainnya bisa berkembang begitu luar biasa. Tuhan, kami siap. Pakai kami untuk menjadi alat Tuhan, menguasai teknologi, untuk memberitakan kabar baik, menolong manusia sesama kami, menolong dunia ini yang sudah rusak. Dan kami anak-anak Kalam Kudus, anak-anak Tuhan, kami bangkit untuk menjadi berkat, mulai dari papa mama kami, keluarga kami, di sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta, bahkan di gereja kami. Oh Tuhan, pakai kami Bapa, pakai kami untuk bisa menguasai teknologi dan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.